Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Posyanduan di Posyandu Pelamboyan, Kampung Nagrog, Desa Lembur Sawah. Jadi pada hari ini kebetulan kami dari Puskesmas Cicantayan, ibu-ibu mungkin udah tahu sama saya ya, Bidan Nur Laila. Kebetulan saya pembina Desa Lembur Sawah. Hari ini akan mensosialisasikan tentang vaksinasi Corona. Ya, jadi sehubungan dengan pandemi di Indonesia yang belum berakhir, jadi pemerintah berkewajiban untuk mensehatkan warganya. Jadi salah satu tujuan dari imunisasi corona yaitu yang pertama untuk mengurangi angka kesakitan dari penyakit corona dan angka kematian dari penyakit corona. Yang kedua untuk meningkatkan sosial ekonomi kita, karena insya Allah kalau misalnya warga masyarakatnya sehat, kuat, ekonomi kita juga akan maju. Terus yang ketiga untuk membentuk satu kekebalan komunitas. Jadi kekebalan komunitas itu kalau warga masyarakat tersebut diimunisasi vaksin, insya Allah otomatis akan melindungi seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah kita. Itu dari tujuan adanya vaksinasi corona. Ya, jadi vaksinasi corona ini disebutnya dengan Sinovac karena diproduksinya oleh Sinovac, berasal dari Cina. Tetapi di Indonesia juga bekerja sama, yaitu dari pabrik yang ada di Bandung, namanya di Bio Farma. Jadi ibu-ibu jangan takut bahwa vaksin Corona ini udah melewati masa uji laboratorium sampai 3 kali, sehingga insya Allah aman untuk diberikan terhadap kita. Sasaran dari imunisasi corona yaitu dari usia 18 tahun sampai usia 59 tahun. Dengan catatan yang diberikannya adalah orang yang sehat. Karena ada orang-orang yang tidak boleh diberikan. Misalnya ada yang orang sudah terkena corona, itu tidak boleh diberikan imunisasi lagi ya, sampai nanti mungkin ada anjuran lagi dari pemerintah untuk yang pasien yang pernah terjangkit penyakit corona. Terus yang kedua yaitu pasien-pasien yang memang atau masyarakat yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid atau penyakit-penyakit seperti misalnya darah tinggi ya, terus kencing manis, penyakit jantung, penyakit kelainan bawaan, terus penyakit-penyakit asma bisa boleh. Tapi kalau asmanya yang terkontrol itu boleh dilakukan. Jadi ada yang memang 100% tidak boleh, ada yang ditunda. Yang ditunda itu misalnya gitu. Jadi penyakit-penyakit itu hipertensi misalnya, kalau enggak tadi kayak penyakit asma, tapi dengan rekomendasi dari dokter yang memeriksanya boleh dilakukan imunisasi. Jadi ada yang memang tidak boleh, ada yang ditunda. Ya sama yang sehat, yang utama misalnya yang sehat. Yang sehat juga itu juga nanti diperiksa dulu sebelumnya. Ya, jadi nanti ibu-ibu pas pelaksanaannya dapat kayak tiket atau nomor registrasi bahwa kita itu terdaftar sebagai penerima vaksin. Nanti datang pelayanannya cuma diberikan di fasilitas kesehatan, yaitu adanya di Kitama di Puskesmas Cicantayan. Ya, jadi maksud kita berkumpul di sini, maaf campur aduk ya, Abdu ya nyariosna karena biar jelas. Dikumpulkan karena ini adalah ibu-ibu kader semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa menyebarluaskan ke masyarakat tentang vaksinasi corona ini. Jadi jangan sampai takut, jangan sampai tidak divaksin. Walaupun vaksin ini tidak ada paksaan. Jadi nanti kalau memang udah masuk uji layak si pasien tersebut atau masyarakat tersebut boleh divaksin, tapi tetap dia dengan komitmen tetap tidak mau divaksin, boleh. Yang penting ada pertanggungjawaban untuk penolakan. Diberikannya secara bertahap, jadi diberikannya 2 kali Bu, dia kesuntikan. Ada suntikan pertama, nanti kalau misalnya tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, nanti dilanjutkan ke imunisasi yang kedua. Dimulainya nanti di masyarakat di bulan Maret 2021. Jadi selain itu, jadi yang tidak mesti bukan tidak boleh, tapi ditunda. Jadi yang ditunda itu banyak. Misalnya satu dalam orang sehat, misalnya dia udah masuk, tidak ada penyakit apa-apa, tapi ternyata pas di screening. Jadi nanti ada 5 meja, ada 4 meja di kita tuh ya di pelayanan tuh. Ada meja 1 pendaftaran, meja 2 untuk screening. Jadi yang utama kalau di screening itu ternyata dia lolos, misalnya lolos langsung diimunisasi. Kalau tidak lolos, akhirnya nanti ditunda. Sama seperti misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu bukan tidak diimunisasi, tapi ditunda sampai nanti dia beres masa hamil dan menyusuinya.
Ya, jadi itu maksud Abdi menjelaskan ini tadi teh karena tujuan dari imunisasi itu sangat penting. Ya, yang utama adalah memberikan kekebalan secara komunitas. Jadi orang dia aralim diimunisasi. Jadi wilayah ieu teh kita aya kekebalan. Jangan lawan penyakit corona. Tapi kalau wilayah di sini ada banyak yang diimunisasi, itu akan sedikitnya akan mengurangi penyebaran dari virus corona. Itu yang harus diwanti-wanti. Jadi kalau memang yang berhak, yang memang harus diimunisasi, mereka harus mau. Karena dia akan melindungi tadi teh yang usia 18 tahun, yang usia di atas 59 tahun, lansia yang memang rentan untuk terkena corona. Ini diteruskan Ibu-ibu Sadayana, ada yang ditanyain nggak? Ya, tahu kesadaran sendiri yang kita tanam. Ya, jadi maksudnya Bu, kesadaran itu timbul dari pengetahuan. Ya, karena ada istilah kalau nggak kenal maka tak sayang, sama. Jadi pertama kita harus mengenalkan dulu ke masyarakat. Ya, ibu-ibu yang di pengajian, ibu-ibu mungkin ayah vaksin corona. Ya, jadi diharapkan yang dapat itu usia 15 sampai 18 tahun sampai usia 59 tahun. Insya Allah vaksin ini aman dan halal. Itu yang harus selalu diingat-ingat ke masyarakat. Terus tujuannya yang harus ibu-ibu kasih tahu. Tujuannya tadi satu untuk mengurangi angka kesakitan tina penyakit corona. Yang kedua untuk meningkatkan produktivitas ekonomi orang supaya bangkit kembali pan merenang orang tak enak gara-gara corona. Ya, sampai kapan kalau misalnya orang tak ya vaksinasi? Mudah-mudahan vaksinasi ini menjadi ikhtiar sehat. Orang cepat terbebas dari pandemi corona. Yang itu yang utama adalah menimbulkan komunitas secara kekebalan hormonal. Jadi dengan ada imunisasi itu panginten ibu-ibu ayo diteruskan deui.